Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi klasifikasi makhluk hidup. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas Kingdom Monera, Protista, Fungi, dan Plente. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas Kingdom Animalia atau hewan. Nah, hewan atau animalia secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu hewan tidak bertulang belakang atau avertebrata dan hewan bertulang belakang atau vertebrata. Hewan tidak bertulang belakang dibedakan menjadi 8 kelompok, yaitu Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nematelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata. Sedangkan hewan yang bertulang belakang atau vertebrata dibedakan menjadi 5 kelompok, yaitu Pisces, Amfibia, Reptilia, Aves, dan Mamalia. Nah, yang mendasari antara hewan bertulang belakang dan tidak bertulang belakang adalah sebagai berikut. Hewan yang tidak bertulang belakang atau avertebrata itu memiliki ciri-ciri tidak memiliki tulang belakang, susunan tubuhnya masih sederhana, dan pencernaannya masih sederhana. Avertebrata ini dikelompokkan menjadi 8. Sedangkan yang hewan bertulang belakang atau vertebrata memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki tulang belakang, otaknya terlindungi tengkorak, susunan tubuhnya sudah lengkap, tubuhnya simetris bilateral, dan alat pencernaannya sudah lengkap, mulai dari mulut hingga anus. Untuk hewan vertebrata ini dibedakan menjadi 5 kelompok. Nah, kita bahas mulai dari avertebrata, yaitu hewan tidak bertulang belakang. Avertebrata ini dibedakan menjadi 8 kelompok, mulai dari Porifera sampai ke Echinodermata. Yang pertama adalah Porifera atau hewan berpori. Porifera adalah hewan yang mempunyai pori-pori, tubuhnya seperti spons. Contohnya ada Spongilla, ada Euspongia, dan ada Skiva. Nah, hewan-hewan ini biasa kita jumpai di dalam perairan laut dalam. Kemudian, kelompok hewan avertebrata yang kedua adalah Coelenterata atau hewan berongga. Coelenterata adalah hewan yang berongga, memiliki tentakel untuk menangkap musuhnya. Contohnya adalah bunga karang, kemudian anemon laut, Obelia, dan hidra. Nah, ini merupakan hewan yang sering ada di dalam lautan, merupakan contoh dari Coelenterata. Kelompok yang ketiga yaitu kelompok Platyhelminthes atau cacing pipih. Platyhelminthes ini memiliki tubuh padat, lunak, dan pipih. Sebagian besar cacing pipih bersifat parasit, contohnya Phaseola hepatica atau cacing hati, kemudian cacing pita. Nah, Phaseola hepatica ini biasanya ada di dalam hati hewan ternak yang sudah terinfeksi oleh Phaseola hepatica. Jadi kalau makan kita harus berhati-hati. Kemudian kelompok yang keempat adalah Nematelminthes atau cacing gilik. Nematelminthes memiliki tubuh bulat, panjang, dan tidak bersegmen. Contohnya adalah Ascaris lumbricoides, cacing perut. Maaf, ini salah ketik, harusnya cacing perut. Kemudian cacing tambang dan cacing kremi. Nah, ini cacing-cacing ini hidup parasit di dalam pencernaan manusia. Jadi kalau ada manusia yang cacingan, nah di perutnya berarti ada cacing-cacing ini. Kemudian kelompok yang kelima adalah Annelida atau cacing gelang. Annelida memiliki tubuh berruas-ruas seperti cincin. Contohnya cacing tanah, lintah, dan pacet. Yang keenam adalah kelompok Mollusca atau hewan bertubuh lunak. Mollusca adalah hewan bertubuh lunak, banyak lendirnya, dan terbungkus oleh mantel. Contohnya ada gurita, kemudian ada siput. Nah, ini siput merupakan hewan yang lunak tapi dibungkus oleh cangkang. Kemudian ada cumi-cumi dan ada kerang. Ini kelompok dari Mollusca. Kemudian yang ketujuh adalah Arthropoda atau hewan berbuku-buku. Arthropoda adalah hewan berbuku-buku atau berruas-ruas. Tubuhnya dibedakan atas kepala, dada, dan perut. Arthropoda dibedakan menjadi 4, yaitu Insecta,
Crustacea, Arachnoida, dan Myriapoda. Contoh dari insekta itu ada belalang, ada lebah, ada kumbang tanduk. Segala jenis serangga itu masuk ke dalam kelompok insekta. Kemudian ada kelompok Crustacea atau udang-udangan. Contohnya ada udang, ada lobster, dan ada kepiting. Kelompok selanjutnya adalah kelompok Myriapoda. Contohnya ada kutu rambut, kemudian ada kelabang, dan ada kaki seribu. Yang terakhir ada kelompok Arachnoida, yaitu contohnya laba-laba dan kalajengking. Ini merupakan kelompok dari arthropoda. Kelompok Avertebrata yang terakhir adalah Echinodermata. Echinodermata adalah hewan yang tubuhnya diselimuti duri. Tubuhnya simetris radial. Contohnya ada bulu babi, ada landak laut, ada bintang laut, kemudian ada bintang ular, ada lilia laut, dan ada tripang. Ini merupakan contoh dari hewan yang ada di laut. Nah, kalau hewan yang ada di laut itu kebanyakan merupakan hewan avertebrata, nah hewan yang di darat itu kebanyakan hewan yang vertebrata, yaitu hewan yang bertulang belakang. Ini dibedakan menjadi 5 kelompok. Kita bahas mulai dari yang Pisces. Pisces atau ikan, contohnya ada ikan mas, ada ikan bandeng, ada ikan mujair, dan ada ikan gurame. Kemudian kelompok yang kedua ada kelompok amfibia, yaitu hewan yang hidup di 2 alam. Ketika masih kecil dia hidup di air, ketika sudah dewasa dia hidup di darat. Contohnya adalah katak. Kemudian ada salamander. Kenapa katak termasuk amfibia? Karena waktu kecil katak ini bernafas menggunakan insang, tapi ketika dewasa insangnya berubah menjadi paru-paru, sehingga dia harus mau tidak mau hidup di 2 alam yang berbeda. Kemudian kelompok vertebrata yang ketiga ada reptilia atau reptil. Contohnya ada buaya, kadal, bunglon, cicak, kura-kura, ular, dan lain-lain. Kelompok yang keempat itu adalah aves atau burung atau unggas. Contohnya ada ayam, bebek, angsa, mentok, ada merpati, ada elang, ada burung nuri, dan lain-lain. Kemudian ada pula penguin. Ini kelompok dari aves. Kelompok yang terakhir adalah mamalia atau hewan menyusui. Ciri khasnya dia memiliki kelenjar susu. Contohnya ada kambing, ada kucing, ada sapi, kerbau, kelinci, anjing, kemudian ada kuda, dan lain-lain. Ada juga monyet, paus, ada lumba-lumba. Nah, walaupun paus dan lumba-lumba ini hidup di air, ternyata paus dan lumba-lumba ini memiliki kelenjar susu, sehingga dia dikelompokkan pada kelompok mamalia. Nah, dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, silahkan kalian kerjakan tugas 3 bab 2, yaitu menggambar bagan klasifikasi hewan atau menggambar kelompok hewan. Gambarlah bagan klasifikasi hewan berikut di kertas folio, tuliskan contoh hewannya masing-masing 3 hewan, kemudian difoto dan diupload atau dikirim melalui link yang sudah disediakan. Nah ini ya, secara garis besar, animalia atau hewan dibedakan menjadi hewan yang tidak bertulang belakang atau avertebrata dan hewan bertulang belakang atau vertebrata. Yang tidak bertulang belakang dibedakan menjadi 8. Silahkan kalian sebutkan kelompoknya apa saja, lalu disebutkan contohnya masing-masing minimal 3. Begitu pula yang vertebrata, kelompoknya ada 5, kemudian contohnya masing-masing minimal 3. Dikerjakan di kertas folio. Oke? Dikerjakan sebaik mungkin. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.